Konversi antara panjang bit yang berlainan. Kadang-kadang kita perlu mengambil sebuah integer n bit dan menyimpannya di dalam n bit dengan m lebih besar n. Pada notasi magnitude, mudah dilaksanakan, cukup memindahkan bit tanda ke posisi terkiri yang baru dan mengisinya dengan 0. Misalnya, ini contohnya dari konversi antara panjang bit yang berlainan. Prosedur di atas tidak berlaku bagi integer negatif komplement 2 dengan memakai contoh yang sama. Aturan integer komplement 2 adalah memindahkan bit tanda ke posisi terkiri yang baru dan mengisinya dengan silinder bit tanda. Bilangan positif diisi dengan 0 dan bilangan negatif diisi dengan 1. Negasi. Untuk membuat negasi, gunakan komplement 2, yaitu untuk bilangan positif, komplement 2 adalah sama dengan sistem yang menunjukkan tanda dan besarnya bilangan, yaitu MSB yang digunakan sebagai penunjuk atau tanda bilangan, dan bit-bit sisanya menunjukkan besarnya. Untuk bilang negatif, komplement 2 dapat diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu komplement 1 dari bilangan biner semula yang bertanda positif, kemudian menambahkan 1 ke LSB-nya. Aturan untuk mendeteksi overflow. Aturan overflow: bila dua buah bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka overflow akan terjadi jika dan hanya jika hasilnya memiliki tanda yang berlawanan. Pembulatan. Teknik pembulatan yang sesuai dengan standar IEEE adalah sebagai berikut. Pembulatan ke bilangan terdekat. Hasil dibulatkan ke bilangan terdekat yang dapat direpresentasi. Pembulatan ke arah. Hasil dibulatkan ke atas ke arah tak terhingga positif. Pembulatan ke arah. Hasil dibulatkan ke atas ke arah tak terhingga negatif. Pembulatan ke arah 0. Hasil dibulatkan ke arah 0. Bilangan biner. Bilangan berbasis 2, bilangannya 0 dan 1. Bilangan oktal, bilangan berbasis 8, bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan desimal, bilangannya berbasis 10, bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan heksadesimal, bilangan berbasis 16, bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Konversi bilangan biner, oktal, atau heksadesimal menjadi bilangan desimal. Representasi integer oleh biner. Dalam sistem bilangan biner ada 4 macam sistem untuk mempresentasikan integer. Representasi unseen integer, representasi nilai tanda atau seed magnitude, representasi bias, representasi komplement 2 atau 2S komplement. Untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer diperlukan bilangan biner yang terdiri atas 0 dan 1. 1 byte sama dengan 8 bit binary digit dapat digunakan menyatakan bilangan desimal dari 0 sampai 255. Kelemahan Hansenite integer adalah hanya dapat menyatakan bilangan positif. Sistem ini tidak bisa digunakan untuk menyatakan bilangan integer negatif. 1. Representasi nilai tanda atau sign magnitude. Karena kelemahan Hansenite integer, dikembangkan beberapa konvensi untuk menyatakan bilangan integer negatif. Konvensi: perlakuan bit yang paling kiri atau MSB di dalam byte sebagai tanda. Bila MSB sama dengan 0, maka bilangan tersebut positif. Jika MSB sama dengan 1, maka bilangan tersebut negatif. 3. Kelemahan magnitude adalah representasi ganda pada bilangan 0. 4. Representasi bias digunakan untuk menyatakan eksponen atau bilangan pemangkat. Pada representasi floating point dapat menyatakan bilangan bertanda, yaitu dengan pengurutan dari bilangan negatif terkecil dapat dijangkau sampai dengan posisi paling besar yang bisa dijangkau. Mengatasi permasalahan pada sign magnitude, yaitu plus 0 dan min 0. 5. Presentasi komplement 2 merupakan perbaikan dari representasi nilai bertanda atau sign magnitude yang mempunyai kekurangan pada operasi penjumlahan dan pengurangan serta representasi nilai 0. Bilangan negatif pada 2S komplement. 1. Sistem bilangan dalam 2S komplement menggunakan bit paling kiri atau MSB sebagai bit tanda dan sisanya sebagai bit nilai seperti pada sign magnitude. 2. Bilangan negatif dengan 2S komplement dibentuk dari komplement 1 dari bilangan biner semula atau nilai positif menambahkan 1 pada LSB. Aritmatika floating point atau penjumlahan dan pengurangan langkah-langkah yang dilakukan untuk menambah atau mengurangkan dua bilangan floating point. A. Membandingkan kedua bilangan dan ubah ke bentuk yang sesuai pada bilangan dengan nilai eksponensial
lebih kecil. B. Dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. C. Lakukan normalisasi dengan menggeser nilai mantisa dan mengatur nilai eksponensialnya. 2. Perkalian. Algoritma umum untuk perkalian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah. A. Hitung hasil eksponensial dengan menjumlahkan nilai eksponen dari kedua bilangan. B. Kalikan kedua bilangan mantisa. C. Normalisasi hasil akhir. 3. Pembagi. Logaritma umum untuk pembagian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah. A. Hitung hasil eksponensial dengan mengurangkan nilai eksponen dari kedua bilangan. B. Bagi kedua bilangan mantisa. C. Normalisasi hasil akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.